Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya di hari yang ke-26 Ramadan ini, insya Allah nanti malam kita menuju malam ganjil. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, hidayah, serta dijemput oleh malam Lailatul Qadar. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa lurus di jalannya. Semoga kita semua kelak di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu tema sebagai amanah untuk saya, yaitu tema peran kebangsaan. Peran adalah sesuatu yang kita miliki, yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Peran kebangsaan adalah peran seseorang atau kelompok dalam mewujudkan rasa cinta terhadap nasionalisme yang dapat menumbuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan di dalam hidup bernegara. Peran kebangsaan dapat juga diartikan sebagai wawasan atau semangat kebangsaan demi mengisi kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah, peran kebangsaan yang diejawantahkan dalam semangat dan wawasan kebangsaan merupakan suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa, terutama bangsa yang tercintai kita miliki ini, yaitu bangsa Indonesia, dalam rangka mengisi kemerdekaan, sehingga tidak akan ada lagi bangsa-bangsa dari negara lain yang merongrong negeri tercinta kita ini. Peran kebangsaan inilah yang nantinya akan mewujudkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan, difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 122 ini, kita dapat mengambil tafsirnya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan itu, kita tidak harus maju ke medan perang. Karena kita harus bersyukur di negara Indonesia ini, kita sudah dilimpahkan kemerdekaan, dan kita hanya bertugas untuk mengisi kemerdekaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyaklah kita dalam mengisi waktu kita untuk selalu bertolabul ilmi, untuk selalu kita menggali pengetahuan, khususnya pengetahuan agama. Untuk apa? Untuk kita dalam menjaga diri kita, agar kita dapat berperan penting dalam mengisi kemerdekaan.
Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan, itulah yang kita pegang. Itulah yang kita jadikan dasar supaya kita mendapatkan ghirah untuk mengisi kemerdekaan. Salah satu dari pahlawan yang kita dapat ambil pelajarannya yaitu beliau Panglima Jenderal Sudirman. Kita ketahui beliau merupakan kader Muhammadiyah. Beliau juga termasuk di dalam barisan Hizbul Wathan. Barisan kepanduan Hizbul Wathan itu adalah barisan kepemanduan dari organisasi otonom Muhammadiyah. Panglima Jenderal Sudirman dengan segala kekuatan, tenaga, pikiran, serta upayanya dengan dasar pengetahuan agama maupun pengetahuan militer terus berjuang bagaimana cara merebut kemerdekaan dengan perang gerilya yang sangat populer kita dengar. Perang gerilya itu tiada bisa dibandingkan dengan teknik-teknik perang lainnya. Bangsa atau kaum dari Belanda saja kewalahan untuk menangani Panglima Jenderal Sudirman. Beliau dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu bersama pasukannya yang berjumlah tidak banyak. Bagaimana bagi beliau menggunakan teknik perang gerilya itu yang digunakan untuk merebut kemerdekaan. Salah satu peran kita dalam mengisi kemerdekaan, peran kita dalam kebangsaan, yaitu dengan rasa cinta tanah air yang selalu kita tanamkan. Rasa cinta tanah air itu merupakan salah satu dari kekuatan iman. Hubbul waton minal iman. Seseorang atau kelompok orang yang memiliki cinta nasionalisme menjadi salah satu peran kebangsaan dalam aspek kehidupan beragama, merupakan upaya kekuatan yang dapat memupuk bersatu. Idealisme kebangsaan di dalam struktur negara, kita tahu cinta dan idealisme kebangsaan itu berdasarkan pilar Pancasila dan nilai-nilai luhur yang mencerminkan Indonesia yang multikultural dan multireligi. Hadirin yang saya hormati, kita kali ini belajar bersama. Sedikit ada slide yang bisa saya tayangkan, yang bisa saya tampilkan, yaitu mengenai peran kebangsaan. Kita punya 10 T, kriteria seseorang berkomitmen berperan untuk kebangsaan. T yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah sudah kita miliki semua, karena nilai ketakwaan itu adalah nilai yang utama. T yang kedua yaitu tumbuhkan rasa patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia. T yang ketiga, tumbuhkan nasionalisme. T yang keempat, tumbuhkanlah jiwa dan semangat yang merdeka. Untuk kali ini, jiwa dan semangat kita dalam mengisi kemerdekaan. T yang kelima, tumbuhkan rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Jangan sampai kita mau dijajah oleh bangsa lain lagi. Kita jangan sampai mau dibodohi lagi. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang beriman dan bertakwa. Selanjutnya, T yang keenam, terus wujudkan persatuan dan kesatuan sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. T yang selanjutnya adalah tanamkan rasa percaya hari esok gemilang bagi bangsa kita Indonesia. Kita harus optimis bahwa bangsa Indonesia ke depan akan menjadi bangsa emas, bangsa yang maju, tidak bangsa yang berkembang lagi. Untuk selanjutnya, T yang ke-8, tanamkan jiwa kepahlawanan sebagaimana seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu rasa kepahlawanan, nilai kepahlawanan dari beliau Panglima Jenderal Sudirman. T yang ke-9, teladan sepi ing panggih rani ing opo maksudnya dia menika to sengsara ngisi kamardikan menika sebagai wujud peran dalam berkebangsaan, yaitu tulus ikhlas. Para pahlawan dulu tidak ada yang minta bayaran untuk memerdekakan bangsa. Nah, kita butuh senjata, kita tidak butuh tenaga yang ekstra untuk menembak para musuh kita. Kita hanya butuh keikhlasan untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang hebat. Yang terakhir, T yang 10, tabah dan ulet menghadapi segala ancaman, tantangan dan hambatan. Segala ancaman, tantangan dan hambatan itu akan kita lampaui, akan kita lewati dengan cara kita berpositif thinking, kita bersatu, kita maju bersama demi Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Terakhir yang kita dapat simpulkan bahwa kita hidup tidak sendiri. Kita hidup berorganisasi. Di dalam organisasi kita Muhammadiyah, khususnya ibu-ibu, para ibu-ibu,
dengan organisasi otonom kita yaitu Aisyah mempunyai mas yang dijadikan ghirah dalam beraisyah. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri kajian kita kali ini, ada sedikit pantun. Gembok lawang abote ngene, tombase ning tokone Kang Mamat. Simbok dawuh kalian putrine, dediyo manungsa kang manfaat kanggo umat. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.